Tata laksana Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 5 September 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Tabligh Hasan LCMA dan Imam Ustaz Bayhaqi sedangkan muadzin Ustaz Zawri. Akhirnya kepada khatib dan muadzin silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaat Jumat yang rahmatullah, berilah pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa menjadi landasan utama bagi kita untuk diterimanya amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal perbuatan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya sidang jemaah, apabila amal yang kita lakukan tanpa didasari dengan takwa, maka amal itu akan bertolak dengan sendirinya. Artinya pula bahwa amal yang tidak dilandasi dengan takwa berarti tidak memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna dari amal itu yang kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala semata, atau karena mengharap apa yang ada di sisinya, atau karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan. Bila semua ini kita lakukan tanpa didasari oleh faktor-faktor tersebut, maka amal itu keluar dari bingkai dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, mari kita memanjatkan puji dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi telah diutus oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, mengajak manusia kepada kebenaran, mendekatkan mereka kepada Allah, dan memberikan suri dan teladan agar kita sampai kepada tujuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kehormatan dan kemuliaan kepadanya lebih daripada kemuliaan yang diberikan kepada selainnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan beberapa tempat
yang menunjukkan kepada derajat dan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Akhlak yang sangat agung, di mana sifat dari akhlak ini diambil dari Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Allahu jalla jalaluhu fa huwal 'adzim. Dia Allah yang Maha Agung. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilkal rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sesungguhnya para rasul itu telah kami lebihkan satu di antara dengan yang lain, atau sebahagian dari mereka terhadap sebahagian yang lain. Di antara mereka pula ada yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengangkat sebahagian daripada mereka beberapa derajat dibandingkan dengan sebahagian yang lain. Bahwa Al-Quran menyatakan ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya dari para nabi dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, sidang jemaah, Allah menyebutkan secara spesifik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak dan kemuliaan pula yang beberapa di antaranya sangat fokus terhadap akhlak itu. Di akhir surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Pertama Allah sebutkan min anfusikum. Rasul ini adalah dari jenis kalian sendiri, yaitu seorang manusia, bukan malaikat. Tapi sifat kemanusiaannya kita lihat di sini, azizun 'alaikum ma'anikum. Sungguh amat berat baginya penderitaan yang kalian alami. Artinya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu menjadi sangat berat dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dibenarkan, maka yang berat itu bisa dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, biar umatnya itu dapat merasakan akan kebahagiaan dan kesenangan atau kenyamanan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harisun 'alaikum. Rasul ini sangat amat menginginkan keberimanan kalian dan keselamatan atas kalian. Artinya kalau sudah beriman, lalu kemudian dengan iman ini akan mengantarkan seorang kepada keselamatan. Keselamatan apa? Di dunia dan di akhirat. Maka Rasul ini sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, hai manusia. Bil mu'minina raufur rahim. Ini yang ketiga, yaitu amat santun dan sayang dengan orang-orang yang beriman tersebut. Ini di surah At-Taubah, sidang jamaah yang dirahmati. Kemudian secara singkat di dalam ucapan-ucapan lainnya dalam Al-Quran, Allah berfirman misalnya dengan menyebutkan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang mulia dan berbeda dengan sebutan kemuliaan kepada para nabi yang lain. Sebagai contoh, para nabi yang lain dipanggil namanya dengan nama mereka. Wahai Nuh, wahai Ibrahim, kemudian ya Daud, ya Musa. Ini dipanggil oleh Allah dengan nama mereka sendiri. Disebut ya Isa. Nabi-nabi yang lain tidak disebutkan dalam bentuk seruan sebagai nabi dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran saat dipanggil oleh Allah, namun disebut dengan jabatannya, ya ayyuhan nabi, dengan ya ayyuhan rasul.
Sebagai contoh Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Wahai Rasul, itu Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada engkau. Jika kamu tidak melakukannya, maka sungguh engkau tidak menyampaikan risalah. Di sini Allah memanggil dengan seruan ya ayyuhar rasul. Kemudian juga seruan dengan menggunakan kata ya ayyuhan nabi. Sebagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, tidak disebutkan Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan lain sebagainya. Itu pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, serta menjadi penyuluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi juru dakwah. Jadi yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, serta perempuan-perempuan yang mukminah, supaya mereka menjulurkan jilbab mereka untuk menutupi tubuh mereka sampai ke dada. Ini dipanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabi. Sementara nabi lainnya tidak kita temukan kecuali disebut dengan namanya di dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dari Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemuliaan, maka umat ini pun diminta untuk memuliakan nabinya, sekaligus sebelumnya harus mengikuti dan mengimaninya sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mengikuti nabi ini di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat yang diminta untuk memuliakan nabi ini pun diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga berselawat kepada nabi ini. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada nabi dan sampaikanlah salam kesejahteraan kepadanya. Nah, sebelumnya Allah sendiri berselawat kepadanya, para malaikatnya berselawat kepadanya, sehingga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja berselawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Wa man sallallahu alaihi sallat alaihi malaikat, barang siapa yang Allah berselawat kepadanya, yaitu dengan sebab selawat dia kepada Nabi, dan dia mendapatkan selawat dari Allah dengan 10 selawat, maka para malaikat pun berselawat kepadanya. Wa man sallat alaihi malaikat salla alaihi kullu syai'in, dan barang siapa yang mendapatkan selawat para malaikat Allah kepadanya atau untuknya, maka sungguh segala sesuatu akan berselawat kepadanya. Ini karena kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dekat kepada Allah. Bahkan syariat yang diturunkan kepadanya itu dirasakan oleh Rasulullah lebih berat dibandingkan dengan apa yang dibebankan kepada umatnya. Kita misalnya bisa perhatikan bagaimana Allah mewajibkan atasnya perkara-perkara yang sunat yang dilakukan oleh umatnya. Misalnya beberapa di antaranya seperti salat tahajud di malam hari.
atau di sebahagian waktu di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebahagian daripada waktu malam, maka dirikanlah tahajudnya setelah tertidur, lalu bangun untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal tambahan bagimu. Moga-moga Allah membangkitkanmu kelak pada hari kiamat di tempat yang tertinggi. Jadi kata Nabi, ada beberapa yang diwajibkan kepadaku atau atasku dan itu disunatkan atas umat. Salah satunya adalah diwajibkannya kepadaku untuk melakukan salat tahajud di malam hari. Kemudian juga diwajibkan kepada Nabi untuk melakukan salat sunat witir walaupun hanya 1 rakaat saja di malam hari. Juga diwajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat sunat duha, dan juga diwajibkan kepada Nabi sebelumnya untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunat fajar. Yang kesemuanya ini adalah sunat bagi umat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan kepadanya untuk berwudu secara khusus. Wudu ini mesti dilakukan di setiap kali hendak melaksanakan salat. Sementara umatnya boleh melakukan 1 kali wudu untuk semua waktu-waktu salat, boleh dikerjakan asalkan tidak didahului dengan pembatalan. Sementara Nabi Muhammad tidak. Setiap kali hendak salat diwajibkan atasnya untuk berwudu, dan ini dilakukan oleh Nabi kita sehingga terasa itu akan menyulitkan bagi Nabi. Setelah sekian lama baru diringankan kewajiban ini terhadap Rasulullah, yaitu Rasulullah boleh berwudu sebagaimana berwudunya umatnya untuk 1 kali wudu bagi beberapa salat, atau tidak bisa untuk 5 kali salat, sementara diganti dengan kewajiban lainnya yaitu melakukan siwak setiap kali akan salat. Karena itu sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah melakukan kewajiban-kewajiban ini. Rasulullah SAW juga diwajibkan oleh Allah setiap tahun untuk berkurban, sementara umatnya kurban adalah amalan sunnah yang bisa saja dilakukan melepas pahala, tapi ditinggalkan itu pun tidak menjadi sebuah tuntutan dosa bagi dia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dan ada banyak lainnya. Dulu para nabi untuk menunjukkan kepada kemuliaan dan ketinggian derajat, dulu para nabi dan utusan Allah ketika umatnya datang meminta pendapat dan pembicaraan yang secara khusus, maka mereka boleh berjumpa di mana saja dan dalam bentuk bagaimana saja yang penting sopan. Tetapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang hendak membicarakan pembicaraan yang khusus dengan Nabi, maka dia harus memberikan sedekah terlebih dahulu kepada orang-orang yang miskin. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum rasul fatanajaw bis faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan pembicaraan yang khusus dengan Rasul, maka berikanlah sedekah untuk orang-orang yang fakir. Tapi kemudian ini yang harus diwajibkan oleh Allah kepada umat dan harus dikerjakan oleh umat, maka menyulitkan bagi umat. Lalu kemudian kalau tidak ada yang perlu disedekahkan atau tidak ada harta yang bisa disedekahkan, maka Allah memberikan ampunan kepada dia dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal-hal yang khusus karena ketinggian derajat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada Al-Mufrad, Sahal bin Abdullah mengatakan akhtal ashab fil iddah. Sahal bin Sa'ad mengatakan para sahabat keliru di dalam membuat perhitungan. Artinya bukan keliru sikap para sahabat kemudian, tapi cara mereka melihat perhitungan
sebelumnya agak keliru. Apanya? Yaitu ketika mereka hendak membuat penanggalan ataupun kalender Islam, mereka mengambil beberapa patokan. Pertama adalah kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi utusan Allah. Yang ketiga, wafatnya Nabi. Tapi pilihannya nanti adalah pada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dipilih kepada hijrah, tidak dipilih kepada kelahiran dan wafatnya Nabi? Kelahiran karena terjadi perbedaan pandangan para ulama. Tidak ada yang pasti mengatakan itu tahunnya ini. Ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 571, ada yang mengatakan 572. Itu bertepatan dengan tahun milenial. Sementara orang Arab hanya mengetahuinya lahir Nabi Muhammad itu adalah pada tahun gajah, ketika tentara gajah menyerang Ka'bah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka memilih yang lain. Peristiwa wafatnya Rasulullah, kata Umar, itu akan menghadirkan sebuah kesedihan. Saya tidak sampai hati. Lalu dipilihlah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penanggal. Seandainya mereka sepakat sebelumnya, maka akan dipilih kelahiran Nabi sebagai awal daripada penanggal. Itu yang pertama. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam At-Tirmidzi dan Tabrani, Rasulullah SAW keluar lalu menjumpai para sahabat sedang duduk-duduk berkumpul. Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Dan riwayatnya nanti berbeda-beda. Para riwayat Muslim disebutkan ajlasana lidzikrillah lima manna Allahu alaina bil Islam atau lima hadana Allahu ila Islam. Kami dulu di sini membicarakan tentang hidayah Islam yang Allah telah berikan pada kami, dan juga karena Allah telah memberikan nikmatnya berupa engkau kepada kami. Atau riwayat lain menyebutkan memberikan Islam melalui engkau atau dengan perantaraan engkau, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, "Wallahi ma jalasakum illa dzalik." Benarkah kalian itu tidak duduk berkumpul di sini kecuali hanya untuk itu? Benar, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Sungguh demi Allah, aku bukan meragukan apa yang kalian akui sehingga aku meminta bersumpah pada kalian. Bukan. Tapi aku ingin mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya innallaha yubahi bikumul malaika bisababikum hadza aw li'amalikum hadza." Sesungguhnya Allah memuliakan kalian atau menyebut dengan kebanggaan tentang kalian di depan para malaikatnya karena apa yang kalian lakukan pada saat ini. Karena itu para ulama menceritakan banyak hal. Satu di antaranya Umar bin Khattab mengatakan, "Man 'azzama maulidar Rasul faqad ahya Islam." Siapa yang berusaha untuk menghidupkan kelahiran Nabi, maka dia telah menghidupkan Islam. Dan barang siapa yang dia memberikan 1 dirham saja untuk membacakan sirah nabawiyah, maka dia kana ma'i fil jannah, dia berada bersamaku dalam surga. Utsman bin Affan mengatakan, "Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi." Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk membacakan kisah kelahiran Nabi, maksudnya belajar sirah, kisah kelahirannya, maka kata Utsman bin Affan, sungguh dia telah mendapatkan nilai berperang, ikut serta di dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain serta lainnya, banyak sekali kelebihan. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di bulan yang mulia ini yang seharusnya setiap saat kita ingat, tapi momentum ini kita jadikan untuk memperbaharui ingatan kita mungkin yang telah lemah kepada baginda, kepada keadaan umat, berkumpul, berzikir dan mengingat akan keagungan serta kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya untuk menghidupkan sunnahnya. Karena barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, sungguh dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kembali kita hadir di dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga khutbah tingkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wassallu wa sallimu ala nabiyikum faqad amarakum rabbukum fi muhkami kitabih qala azza man qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin, fi Gaza wa fi kulli makan min biqa'i ardika ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum min ladunka nasran aziza wa ayyidhum min ladunka ta'yida innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.